Arsenal kini lebih kalem. Disiplin jadi kunci kesuksesan di Liga Inggris. Musim ini, The Gunners tampil dengan kontrol emosi yang luar biasa di bawah arahan Mikel Arteta. Konsistensi dan disiplin mereka menjadi fondasi utama dalam mempertahankan posisi puncak klasemen. Kembalinya Kai Havertz, lini depan Arsenal siap lebih mematikan. Penyerang asal Jerman ini hampir pulih dari cedera lututnya dan mulai berlatih bersama tim. Kehadirannya diharapkan mengembalikan agresivitas dan kreativitas lini serang The Gunners yang sempat mandek. David Raya di ambang sejarah. Arsenal siap cetak rekor bersama kiper andalan. Penampilan ke-150 Raya bersama The Gunners bisa terwujud saat menghadapi Brighton and Hove Albion. Momen ini menegaskan perjalanan kiper tangguh yang menjadi benteng utama lini belakang Arsenal. Arsenal harus cari alternatif setelah Nico Paz pilih kembali ke Real Madrid. Tawaran The Gunners tak mampu mengalihkan fokus gelandang serang Argentina ini. Klub London Utara kini dihadapkan pada tantangan baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal kini lebih kalem. Disiplin jadi kunci kesuksesan di Liga Inggris. Musim ini, The Gunners tampil dengan kontrol emosi yang luar biasa di bawah arahan Mikel Arteta. Konsistensi dan disiplin mereka menjadi fondasi utama dalam mempertahankan posisi puncak klasemen. Musim ini, Arsenal bukan lagi sekadar tim yang penuh semangat, tetapi juga tim yang tampil dengan ketenangan luar biasa. Di bawah arahan Mikel Arteta, The Gunners memperlihatkan transformasi yang begitu dramatis. Dari tim yang kerap terjebak emosi di lapangan, menjadi klub yang disiplin dan penuh kontrol. Fakta ini tercermin dari statistik mengejutkan. Arsenal belum sekalipun menerima kartu merah sepanjang musim Liga Inggris, sekaligus menjadi tim dengan jumlah kartu kuning paling sedikit dibanding seluruh klub lain di Liga. Performa disiplin ini tidak sekadar angka di kertas. Konsistensi di lini belakang, produktivitas tinggi di lini depan, dan keseimbangan permainan yang matang membuat Arsenal memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 2 poin atas rival berat mereka, Manchester City. Dengan koleksi 41 gol dan pertahanan yang baru kebobolan 10 gol, The Gunners menunjukkan bahwa disiplin bukan berarti kehilangan kreativitas, tetapi justru menjadi fondasi bagi kesuksesan mereka. Kontrasnya, musim lalu Arsenal dikenal sebagai salah satu tim dengan catatan kartu buruk, 60 kartu kuning dan 6 kartu merah, menempatkan mereka di jajaran tim paling liar di liga. Perubahan drastis ini menunjukkan kontrol emosi yang jauh lebih baik, mentalitas yang matang, dan kedewasaan pemain yang kini mampu bermain dengan fokus tinggi tanpa terganggu oleh provokasi lawan atau tekanan pertandingan. Mikel Arteta pun tidak menahan rasa puasnya. Pelatih asal Spanyol ini menegaskan bahwa sikap tenang dan disiplin para pemain adalah kunci utama dari performa tim musim ini. Baginya, kemenangan bukan hanya soal skill individu atau strategi cerdas, tetapi juga bagaimana pemain mampu menjaga emosi tetap stabil di setiap momen pertandingan. Disiplin yang meningkat ini pun membawa dampak kolektif. Tim tampil lebih solid, serangan lebih terstruktur, dan pertahanan lebih rapat. Arsenal kini bukan sekadar pengejar skor, tetapi juga simbol kesabaran dan kontrol di lapangan. Langkah ini menjadi modal penting bagi The Gunners untuk mempertahankan posisi puncak klasemen, memperbesar peluang meraih gelar Liga Inggris, dan mungkin menulis babak baru dalam sejarah klub. Bagaimana menurutmu? Apakah Arsenal musim ini memang pantas disebut tim paling kalem dan disiplin di Liga Inggris? Apakah perubahan sikap ini akan cukup membawa mereka meraih gelar juara? Atau masih ada rintangan besar yang menunggu? Berikan pendapatmu dan mari kita diskusikan. Kembalinya Kai Havertz, lini depan Arsenal siap lebih mematikan. Penyerang asal Jerman ini hampir pulih dari cedera lututnya dan mulai berlatih bersama tim. Kehadirannya diharapkan mengembalikan agresivitas dan kreativitas lini serang The Gunners yang sempat mandek. Kabar gembira datang dari Arsenal jelang pertandingan penting yang bisa menentukan arah musim mereka. Kai Havertz, penyerang yang telah absen sejak Agustus akibat cedera lutut, mulai kembali berlatih bersama tim dan diperkirakan hampir siap untuk kembali merumput. Kehadiran Havertz seolah menjadi angin segar yang menembus badai stagnasi lini depan Arsenal belakangan ini.
Beberapa laga terakhir memperlihatkan kesulitan The Gunners dalam mencetak gol dari permainan terbuka. Striker utama lain yang baru kembali dari cedera hanya mampu mengandalkan penalti, sementara kreativitas di lini serang tim terasa mandek. Tanpa Havertz, Arsenal seperti kehilangan arah, bola tidak lagi mengalir dengan harmonis, dan peluang yang tercipta tidak lagi mematikan bagi lawan. Mikel Arteta menegaskan betapa pentingnya Havertz bagi timnya. Baginya, kehadiran sang penyerang bukan sekedar tambahan pemain, melainkan elemen yang mampu mengubah ritme permainan Arsenal secara drastis. Kai adalah pemain yang kami rindukan. Ketika ia kembali, lini depan kami akan menemukan kembali agresivitas, kreativitas, dan fluiditas yang sempat hilang, ungkap Arteta. Proses pemulihan Havertz sendiri berjalan intensif dan terukur. Bergantung pada respons tubuhnya terhadap latihan, sang penyerang bisa saja kembali bermain dalam hitungan hari atau beberapa minggu ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, Arsenal akan segera memiliki senjata baru untuk membongkar pertahanan lawan. Kembalinya Havertz tidak hanya soal kehadiran individu, tetapi juga memberi Arteta lebih banyak opsi untuk meracik strategi ofensif. Lini depan Arsenal bakal kembali bergigi, peluang mencetak gol meningkat, dan kreativitas dalam menyerang akan kembali mengalir, memberikan tim kekuatan tambahan dalam perburuan gelar Liga Inggris maupun kompetisi lainnya musim ini. Apakah kehadiran Havertz bisa menjadi titik balik Arsenal musim ini? Atau apakah tim masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri? Bagikan pendapatmu dan mari kita diskusikan apakah lini depan Arsenal akan kembali menakutkan di musim ini. David Raya di ambang sejarah. Arsenal siap cetak rekor bersama kiper andalan. Penampilan ke-150 Raya bersama The Gunners bisa terwujud saat menghadapi Brighton and Hove Albion. Momen ini menegaskan perjalanan kiper tangguh yang menjadi benteng utama lini belakang Arsenal. Di tengah gemuruh persaingan sengit Liga Inggris, satu sosok kembali mencuri perhatian publik Arsenal, David Raya. Kiper yang tangguh ini kini berada di ambang sejarah, siap mencatatkan penampilan ke-150 bersama The Gunners di semua kompetisi jika ia diturunkan saat Arsenal menghadapi Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium. Momen ini bukan sekedar angka, tetapi simbol perjalanan seorang kiper yang perlahan meneguhkan diri sebagai benteng utama pertahanan tim London Utara. Sejak debutnya di Premier League bersama Brentford pada Agustus 2021, Raya telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Tak hanya sekedar menahan gempuran lawan, ia juga telah mencatatkan 58 clean sheet, sebuah prestasi yang menempatkannya di jajaran kiper paling andal di liga. Jika mampu menambah jumlah tersebut menjadi 59, Raya akan menorehkan nama sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah mengawal Arsenal. Keberhasilan Raya tidak datang sendirian. Soliditas lini belakang Arsenal menjadi kunci utama. Duet bek tengah William Saliba dan Gabriel Magalhaes telah menjadi tembok kokoh yang tak mudah ditembus lawan. Kehadiran mereka memberi kepercayaan tambahan bagi Raya, memungkinkan sang kiper bermain dengan keyakinan tinggi dan fokus penuh pada setiap ancaman lawan. Kombinasi ini membuat Arsenal tampil sebagai tim yang sulit ditembus, sekaligus menegaskan betapa pentingnya kerjasama dalam membangun pertahanan yang tangguh. Perjalanan Raya di Arsenal sendiri cukup menarik. Datang pertama kali pada Agustus 2023 dengan status pinjaman, kinerjanya yang impresif membuat klub memutuskan mempermanenkan transfernya musim berikutnya. Kini perannya di bawah Mister Gawang bukan sekedar menjaga gawang, tetapi menjadi simbol kekuatan dan ketenangan bagi seluruh tim. Dengan peluang mencetak rekor sekaligus terus memperkuat pertahanan Arsenal, David Raya bukan hanya pemain biasa. Ia adalah sosok sentral dalam misi The Gunners mempertahankan performa impresif mereka dan menapak menuju gelar Liga Inggris musim ini. Bagaimana menurutmu? Apakah Raya akan mampu mencatatkan rekor tersebut dan membawa Arsenal semakin solid di pertahanan? Atau adakah momen krusial yang bisa menguji ketangguhannya? Berikan komentarmu dan mari kita diskusikan potensi sejarah yang akan ditorehkan sang kiper. Arsenal harus cari alternatif setelah Nico Paz pilih kembali ke Real Madrid. Tawaran The Gunners tak mampu mengalihkan fokus gelandang serang Argentina ini. Klub London Utara kini dihadapkan pada tantangan baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Di tengah riuhnya bursa transfer musim dingin Eropa, satu kabar mencuri perhatian. Nico Paz, gelandang serang muda asal Argentina, menegaskan pilihannya yang mengejutkan banyak pihak. Arsenal, yang sempat menunjukkan minat serius, harus menerima kenyataan bahwa sang pemain tetap menempatkan impian pribadinya di atas segala tawaran. Impian itu adalah kembali ke Real Madrid, klub yang membesarkan namanya. Saat ini, Paz tengah menunjukkan performa mengesankan bersama klub Italia, Como. Kreativitas, visi bermain, dan produktivitasnya di lini tengah membuatnya menjadi incaran banyak klub top Eropa.
Arsenal, dengan ambisi membangun tim muda yang kompetitif, melihat Pas sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor lini tengah sekaligus memperkuat opsi serangan. Tawaran yang diberikan The Gunners tentu bukan tanpa nilai. Bermain di Liga Inggris, liga paling kompetitif di dunia, serta kesempatan berkiprah di kompetisi Eropa, jelas menjadi peluang besar bagi setiap pemain muda. Namun bagi Pas, semua itu belum cukup. Sang pemain menegaskan bahwa hatinya tetap tertuju pada Santiago Bernabeu. Real Madrid, kabarnya, siap mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar 9 juta euro untuk mengamankan jasa gelandang ini setelah musim ini berakhir. Keputusan itu menegaskan bahwa ambisi personal dan visi karir di level tertinggi Eropa menjadi prioritas utama, melebihi tawaran finansial atau godaan klub-klub lain seperti Liverpool, Chelsea, maupun Manchester City. Bagi Arsenal, kisah ini menjadi pelajaran penting. Klub London Utara yang dikenal agresif memburu talenta muda berbakat kini harus menunda rencana mereka dan mencari alternatif lain untuk memperkuat lini tengah di musim depan. Sementara bagi publik, perjalanan karir Nico Pas menjadi pengingat bahwa transfer pemain muda bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga tentang mimpi, loyalitas, dan visi jangka panjang pemain itu sendiri. Apakah keputusan Pas untuk tetap setia pada impiannya kembali ke Madrid adalah langkah tepat bagi karirnya, atau justru peluang besar yang terlewat? Bagaimana menurutmu? Apakah Arsenal bisa menemukan pengganti yang sepadan, atau kehilangan Nico Pas akan menjadi pukulan besar bagi rencana mereka? Berikan komentarmu dan mari kita bahas kisah transfer penuh drama ini.